Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya melalui periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya melalui video kali ini di Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi Modul 4 Part 2. Nah, di part pertama kalian kan udah bikin yang namanya struktur produk dan BOM. Nah, di sini kalian tinggal melanjutkan yang namanya MRP atau Material Requirement Planning. Nah, di video sebelumnya saya udah meminta kalian untuk membaca-baca sekilas tentang MRP, pengertian-pengertian yang ada di dalam tabelnya seperti gross requirement, schedule receipt, dan lain-lain. Mudah-mudahan kalian udah membaca dan udah memahaminya. Bagi yang belum, silahkan baca terlebih dahulu biar kalian lebih mengerti dan lebih paham ya. Nah, di sini juga di modul juga ada rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Sebenarnya sih saya sih nanti nggak akan terpaku sama rumus, cuma nanti kalian kalau mau ngeceknya tinggal dicek aja menggunakan rumus. Mudah-mudahan rumus yang contoh perhitungan yang saya kasih nanti benar gitu. Nah, kita langsung saja. Ini saya udah bikin contoh perhitungan untuk MRP. Di sini ada struktur produk, ada BOM, ada gross requirement-nya, ada tabel MRP-nya. Nah, di sini tabel MRP yang saya gunakan untuk 6 periode. Nah, nanti yang kalian bikin itu untuk 12 periode, bukan 6 ya, untuk 12 periode. Ini saya 6 ini cuman ngasih contoh aja. Nah, terus fungsi dari struktur produk adalah untuk melihat komponen induknya. Misalnya saya lagi bikin ngerjain komponen C. Nah, saya akan mengambil data gross requirement dari assembling 1 karena C itu komponen induknya adalah assembling 1. Jadi kalian harus melihat struktur produk. Soalnya kalau kalian bisa misalnya cuman ngelihat tabel MRP, bisa cuman di atasnya aja. Kayak gini misalnya. Untuk assembling 1 dia ngambilnya harusnya dari komponen induknya adalah komponen A. Nah, ternyata kalian lupa dari sana. Jadi kalian cuma ngambil dari tabel atasnya aja, dari sini, dari ini. Itu salah. Nah, ini kan kayak gini nih. Misalnya ini dia ngambilnya dari kayak ini. Dia nggak seharusnya ngambilnya dari PORL.
Nah, seharusnya dia diambil dari POR untuk komponen induk. Nah, misalnya kalian cuma ngambil dari tabel yang di atasnya, nanti salah. Jadi kita harus mengacu kepada ini struktur produknya ya. Oke, gitu aja. Nah, ini di sini untuk penjelasannya juga ada, sekalian dibaca. Part number 1 bomnya VCS, lead time-nya berapa, safety stock-nya berapa. Nah, safety stock ini untuk misalnya kita menginginkan per periodenya ada safety stock, berarti misalnya di sini ada 10 misalnya. Berarti setiap perhitungan di periode itu harus ditambahin dengan 10 karena menginginkan safety stock 10. Terus ada lagi on hand itu safety stocknya di awal. Terus ada order polish ini lot ininya metodenya. Terus ada lot size nya itu berhubungan dengan cara pemesanannya. Misalnya lot size 30, berarti kita sekali mesen itu harus kelipatan dari 30, nggak boleh mesennya cuma 25 gitu. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini part number 1 kita lihat bomnya. Untuk on hand-nya ada 20 di sini. Terus order polish-nya lot for lot size-nya 30. Biaya setup, biaya simpannya nggak ada di situ. Ya. Kenapa saya nggak ada di situ ya? Di sini nggak ada, sorry. Kenapa nggak ada di sini saya bikin ya? Biasanya kalau load for load itu nggak perlu ngitung biaya setup, biaya simpan. Itu nanti kalau yang ada metode kayak EOKI, load EOKI, POKI, Silver Mill, Werner Wigtin, biasanya ada ini keterangan ini. Kalau nggak ada ya ngapain saya kasih. Oke, lot size 30. Nah, sekarang kita masuk gross requirement. Kita ambil dari modul sebelumnya, yaitu modul 3. Terus ini past due itu kita kasih on hand. Nah, ini di periode 1 berarti tinggal kita hitung PAB 1-nya berapa di periode 1. Di sini ada rumus. Mana PAB 1 ada enggak? Ini gitu. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja ya. PAB 1 itu ibaratnya selisih atau kekurangan yang pokoknya selisih, bisa kekurangan bisa kelebihannya antara ini. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk perhitungan PAB 1. Kita di tangan punya 20, sementara kita akan memproduksi sebanyak 25, berarti kita kekurangan 5. Jadi di sini minus 5. Nah, dari PAB 1 ini adalah selisih, jadi bisa minus bisa plus. Pokoknya selisih antara yang di tangan sekarang itu berapa sama yang akan kita kerjain. Terus lanjut, net requirement di sini juga ada keterangannya. Mana net requirement? Nah, ini jumlah aktual yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi. Rumusnya berarti absolut dari PAB 1 5 minus 5. Kalau dia positif ya berarti positif juga minus 5. Atau cara mudahnya adalah ini yang harus kita pesan itu berapa, yang ingin kita beli itu berapa gitu. Ini 5. Kita harus membelinya berapa? Kalau misalnya di sini kan kayak ini sisa 10. Berarti kita nggak usah beli apa-apa dong gitu.
Nah, kalau ini kan masalahnya kita tadi minus 5, kekurangan 5, berarti kita harus membeli 5. Terus ada PORC. PORC ini berhubungan dengan lot size. Kalau kita butuh 5, boleh nggak kita mesen 5? Ya nggak boleh. Kita harus sekali mesen harus pesen 30 atau kelipatannya. Berarti kita mesen 30. Nah, PORL itu berhubungan dengan yang namanya lead time. Kalau kita butuh di periode 1, misalnya lead time 1 nih. Kalau kita butuh di periode 1, kita berarti memesannya di pas do di sini 30. Atau misalnya kalau ini terlalu jauh, misalnya lead time-nya 2, atau kita asumsiin aja lah, misalnya di periode 1 dia harus asumsinya kita udah mesen di periode, di sebelum-sebelumnya, berarti di sini harus sudah tersedia di SR gitu aja lah biar gampang, soalnya pas do ini bisi cuman untuk on hand aja tuh. Nah, kita lanjut ya, nanti mudah-mudahan ada contoh, atau kalau enggak, nah kayak gini nih, lead time 2, ini ada contohnya. Nanti ini lead time 1 ada contohnya. Oh, boleh pesan di periode 1 berarti ya, seperti itu. Berarti ini 160. Jadi kita asumsinya dia udah tersedia aja. Jadi kita udah mesen di sebelum-sebelumnya dan kita menginginkan di sini sudah ada. Jadi kan di sini keterangannya tadi SR itu adalah material yang sudah dipesan dan akan diterima pada periode tertentu. Jadi kita menginginkan diterima di periode ini gitu. Kalau ada lead time itu pas yang di 1 ya, tadi ini 0. Nah, PORC itu berhubungan dengan lot size. Kalau kita butuh 5, nggak mungkin kita beli 5 karena suppliernya ada ketentuan dari supplier harus memesan 30 gitu. Terus PORL itu berhubungan dengan lead time. Kalau lead time-nya 0 ya berarti kita boleh memesan di periode tersebut. Nah, ini PAB ini adalah kelebihannya. Tadi kita udah pesen 30 dan kita cuman butuh 5. Berarti kita punya stok itu 25 untuk di periode yang selanjutnya. Nah, terus di sini kita butuh 15. Kita punya stok 25, berarti sisanya adalah 10. Kita harus beli enggak? Ya enggak dong, orang kita aja kelebihan, ngapain kita beli gitu. Terus di sini sisa 10, berarti di sini 0 semua. Kita nggak beli, kita nggak mesen. Nah, terus di periode 3 kita butuh 120, kita ada stok 10, berarti di sini tinggal kekurangannya adalah 110. Nah, berarti kita harus beli berapa? Harus beli 110. Nah, sementara di PORC sementara lot size-nya 30, berarti kita harus memesan kelipatan dari 30 yaitu 120. Dan kita beli 120 di PORL karena lead time-nya adalah 0, Bu. Nah, terus sisanya 10. Di sini juga 10. Ini minus 50 karena kita punya sisa 10. Kita harus beli 50. Kita harus pesan 60. Nah, kita harus pesannya di periode 5 aja karena lead time-nya 0. Jadi di sini 60 dan sisa lagi 10. Ini minus 20 karena kita kekurangan minus 20. Ini karena ada stoknya 10 di sini. Kita harus beli 20. Kita
pesennya 30 karena berhubungan dengan lot size. Terus kita harus pesennya dia boleh di periode tersebut karena lead time-nya adalah 0. Nah, berarti di akhir kita sisa 10. Nah, sisa ini nggak akan masuk ke part selanjutnya. Kenapa nggak masuk? Karena dia beda part. Gitu. Nah, terus yang part nomor 2 itu ngambil GR-nya dari mana ya? Dari sini lagi. Dari komponen induknya ini B. Part 2 B itu ngambil dari si A. Diambilnya dari berarti dari POR L. Gitu. Nah, kita butuh 30, di tangan kita nggak ada. Jadi kita kekurangan 4, tapi jangan ditulis itu dulu. Jangan ditulis terlebih dahulu karena kita ada lead time. Jadi sebelum mengerjakan ini kita ada lead time nih. Kita butuh 30. Berarti kita harus mesen kita berarti di sini ini anggap nggak usah ditulis dulu ya. Kita hapusin aja dulu. Oke, kita butuh berarti di sini minus 30. Nah, kita harus mesen 30 di absolutin. Sementara PORC yang berhubungan dengan lot size itu harus beli 34. Nah, di sini lead time-nya 2. Lead time-nya 2 di sini. Sementara kan ini pas do. Nah, berarti kita anggapnya kita udah memesan di sebelum-sebelumnya untuk di periode 1. Berarti di sini kita sudah kedatangan 34. Ini kita ulang lagi. Kita udah kedatangan 34, berarti di sini 4. Ini 0 0 0 sisa 4 gitu. Ini 4 0 0 0 4. Oke. Nah, sekarang kita punya 4, kita butuh 120, berarti ini 116. Ini 116 di absolutin. Terus kita mesen kelipatan 34 yaitu 136. Nah, di sini lead time-nya 2, di PWRL itu lead time-nya 2. Berarti kita harus memesan mundur 2 periode. 1 2, berarti kita harus pesan di sini 136 gitu. Ini 68 dari mana? Ini dari di periode 5 68. Ini kita nolin aja dulu, anggap kita belum ngisi. Nah, datang kan berarti sisanya berapa? Kita kurang 116, kita pesan 136, berarti sisa 20. Di sini 20. Di sini. Nah, di sini kita kekurangan 40 pesennya kelipatan 34 jadi 68 kita harus pesan di sini 68. Sininya 0, sini sisa 28. Lanjut lagi. Ini 30, kita punya 28, berarti kurang 2. Ini minus 2, ini 2, ini kita harus mesen 34. Di sini berarti 34 karena dia mundur 2 periode. Itu sisanya 32 gitu. Cuman sebelum itu karena ini ada order police-nya adalah EOKI, jadi ini lot size-nya kita cari dulu berdasarkan perhitungan EOKI. Gimana Pak cara ngitung EOKI? Jangan tanya saya, kan kalian saya rasa udah belajar untuk perhitungan EOKI, jadi cari sendiri. Di situ ada biaya setup, biaya simpan, tinggal cari ekonomi order kuantitinya berapa gitu. Nah, di sini ada lot size nya 1. Kalau lot size nya 1 berarti kita boleh memesan, misalnya butuhnya 130 ya kita pesan aja 30. Butuhnya 120 ya kita pesan aja 120 karena di sini lot size nya per 1 dan kelipatannya. Enak kalau lot size nya 1 itu. Ini gampang ya. Nggak ada yang lain, ini sama kayak nomor kayak part A cuman lebih gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke POKI.
Di part nomor 4, lead time-nya 1, order polish-nya POQ, lot size-nya EOQ. Jadi tetap kita harus mencari EOQ-nya dan kita cari POQ-nya. Nah, dan didapatlah POQ-nya 3, berarti kita harus memesan untuk 3 periode sekali mesen. Ya, sekali mesen untuk 3 periode, berarti periode 1, 2, 3 itu kita harus sekali pesan. Ini juga sekali pesan. Ya, tandain biar kaliannya lebih mengerti. Nah, ini diambil dari mana? C diambil dari assembling 1. Nah, assembling 1 30 0 120 60 30. Ya. GR-nya diambil dari assembling 1, dilihat dari struktur produknya. Oke, sekarang kita lanjut. EOQ udah ketemu, POQ udah ketemu. Kita langsung aja. Kita butuh 30. Berarti di sini minus 30 ini kita anggap 0 dulu tadi ya. Di sini di sini berarti minus 30. Kita harus pesan 30. Kita butuhnya di periode ini 30. Nah, sementara di PWRC itu berhubungan dengan lot size. Lot size-nya adalah 32. Ini salah. Lot size-nya itu 32. Berarti kita harus pesan berapa? Sama dengan sementara ada kebijakan kita POQ harus memesannya 3 periode sekaligus, berarti di sininya kita butuh sebentar. Oke, berarti di sini kita harus memesan untuk 3 periode dan dengan kelipatan ini, jadi ditambahin 120 ditambah 30 sama dengan 150. 150 sama dengan 150 dibagi dengan 32 5. 4,6875. Berarti di sini kita pesan 150 dong. Ya. Kalau tidak sama dengan ini kita butuh 150 di sini. Berarti kita pesannya 160. Kenapa 160? Karena dia berhubungan dengan
dengan load size atau EOQ. Size yang udah kita cari, EOQ nya 32, berarti kita butuh 150 untuk 3 periode ini. Kita pesen 150 karena di sini EOQ nya adalah 32, dan di sini kita harus pesannya berdasarkan lead time. Lead time-nya 1, mundur 1 periode di sini. Dan karena di sini pas dulu, berarti kita asumsinya udah tersedia, berarti di sini 160. Nah, di sini kita hitung ulang karena ini udah tersedia langsung 160. Ini kita hitung ulang. Sisanya adalah 130. Di sini berarti 0 0 0, di sini 130. Sini juga karena dia 0, berarti 130 0 0 0 130. Terus lanjut ke periode 3. Karena kita punya di tangan atau sisa 130 dan butuhnya 120, berarti ini ada sisa 10. Ini 0, kita nggak perlu mesen 10. Nah, ini di periode 4 ini 0 0. Di periode 5 0, sisa minus 50. Nah, karena kita harus mesen per, berarti ini kita nggak ada mesen kan, ini kosong berarti karena kita nggak pesan di sini, kita malah ada sisa. Nah, tinggal 2 ini. Nah, di sini kita kurang minus 50, di sini 50, di sini 50. Nah, sementara kita kekurangannya sekali pesan kan 3, karena 7 nggak ada, berarti 2 aja. Nah, kita butuhnya totalnya 90. Karena ini 32, berarti 96 seharusnya di sini. Karena ini ada lead time-nya 1, berarti di sini kita mesen di periode 4 96. Dan sisanya adalah 46, karena setelah dikurangin 50 kita sisa 46. Berarti 46 dikurang 30, di sini 16. Ini 0 0 0, ini 16. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang untuk contoh yang terakhir, karena yang ke-6 saya nggak mau ngitung. Kenapa nggak mau ngitung? Karena di sini load for load itu udah ada 2 di sini. Jadi yang ke-6 nggak usah dihitung. Sekarang yang kelima itu menggunakan silver mill. Nah, terlebih dahulu kita harus menghitung silver millnya dulu. Silver mill itu untuk menentukan kapan kita memesannya untuk berapa periode sih. Sama sebenarnya kayak POQ. Kayak POQ. Jadi kita diaturnya kita harus mesen berapa periode untuk mencari biaya yang paling kecil per periodenya gitu. Nah, ini ada tabelnya, ada periode NR, periode inventory, biaya simpan. Ini maksudnya periode inventory itu misalnya kita pesan untuk di sini kan kita otomatis nggak nyimpen. Nah, karena ini periode 1, di sini udah mulai nyimpen 1, ini disimpan 2 untuk yang kalau misalnya kita di kebutuhan untuk periode ini ya. Oke, lanjut. Ini ada biaya setup, total biaya, ada lot size, ada ini biaya per periode, ada pemesanan. Jadi mesen itu berapa di periode mana. Nah, sekarang nih masuk periode 1. Nanti kriterianya adalah kita harus mencari biaya terkecil. Jadi ketika
kita tambahin 1 periode dan biayanya naik, nih ini kan 2 juta, ini 1 juta, ini dia langsung naik kan, ditambah 1 periode lagi kan, pertama 1, terus 1 2 berapa, turun, terus 1 2 3 berapa, misalnya naik, ya berarti yang kita harus memesan di sini untuk periode 1 dan 2. Berarti periode 3 nya nggak termasuk, nanti periode 3 masuk lagi di section selanjutnya gitu ya. Bikin makanan kah? Iya, sok. Itu terus kita hitung ya, NR nya di periode 1 ada 60. Nih, NR nya di periode 1 ada 60, di periode 2 ada tetap 60. Sebenarnya di sini untuk NR nya tulis aja di sini, misal 1 60, 2 karena dia nggak ada ya ketik lagi 60, 3 tinggal ditambahin 60 tambah 240 berarti 300 gitu. Nah ini periode inventory 0 1 2, ini biaya simpannya. Kalau misalnya pusing periode inventory dimundurin aja, misalnya ini 1 2 3, berarti ini dihitung dari 0, kalau ini dihitung dari 1 2 3, ini 0 1 2 gitu aja. Kalau misalnya belum paham, cuman pengen cepat ngerjain, sini juga nih 1 2 3, ini 0 1 2 gitu aja. Nah biaya simpan, ini baru kita perhatikan, yang disimpan itu yang mana, yang ada biayanya yang mana. Kalau di sini kan tadi 0, atau di sini kan di sini ada ya kan, cuman kan dia datang langsung dipakai, jadi dia nggak ada simpan. Nah di periode 2 dia ada nyimpan nggak? Seharusnya ada nyimpan untuk yang ini, karena dia dipesennya di periode 1 kan, ini perhitungannya itu. Itu jadi jangan terpaku untuk misalnya di sini misalnya terpilihnya di sini yang 1 misalnya. Misal ini 1, tapi bukan berarti kita itu mesennya di periode 3 untuk ini, enggak. Jadi kita mesennya di periode 1 untuk ketiga periode ini, 1 2 3, sama kayak POK kan, mesen kan harus di awal, nggak mungkin mesen kedatangan kan harus di awal, nggak mungkin kedatangan di akhir. Yang kalau kedatangan di akhir itu gimana ini di sini, cuman
kita pemesannya di periode 3 untuk 3 periode seperti ini ya. Nah, jadi untuk ini mah untuk sebenarnya berarti untuk biaya simpannya itu gimana Pak? Nah, kalau di sini kan untuk yang ini kan sebenarnya gini nih, ini 0, ini kan 240 ya, yang aslinya ini seperti ini. Nah, jadi ini kalau misalnya dia datang di sini kan langsung dipakai, berarti biaya simpannya nggak ada. Nah, di sini karena kita datangnya di periode awal, seharusnya di sini juga ada 240, ya kan? Nah, ini seharusnya ada 2400 seharusnya untuk yang periode 3. Untuk yang 1 2 3 tuh. Makanya ini kita kembali lagi, makanya di sini perhitungannya ini 2 kali karena dia nyimpennya untuk di satu nggak kena, misalnya dia datangnya di sini. Nah, kan kita menyimpan nih di sini nyimpen, di sini nyimpen, kan berarti 2 kali kan nyimpen, atau sini nyimpen untuk yang 3, di sini nyimpen misalnya ini 0, cuman kan perhitungannya dibalik gitu. Jadi di sini 0, ini nggak ada biaya simpan, di sini nggak ada biaya simpan, cuman di sini ada biaya simpan untuk periode 3. Jadi biaya simpan kebutuhan untuk di periode 3 itu ada gitu. Nah, kebutuhan untuk biaya simpan di periode 2, untuk kebutuhan periode 2 itu nggak ada. 1 juga nggak ada biaya simpan. Kenapa? Di 2 itu kebutuhannya cuma 0, kita perlunya 0, jadi dia nggak ada simpan. Terus di 1 itu kita butuh 60, cuman kan langsung masuk ke ini, ke lantai produksi, bukan disimpan di gudang kan gitu. Jadi cuma nurunin gudang langsung dioper ke lantai produksi untuk periode 1. Jadi ya bisa diibaratkan dia nggak ada biaya simpan. Nah, untuk periode 3 dia ada nyimpen dong, nyimpen di periode 1, di periode 2, di 3-nya baru dipakai. Jadi makanya ini ada 2 kali nyimpan kan, berarti dua periode nyimpan kan. Nah, setiap periodenya itu harganya adalah 2000 ada 4500, bener nggak? Sorry. Oh, yang D ada 5000. Nah, kita itu di periode 3 itu ada 240, ya kan? Ini requirement ini kita belinya ya, kita butuhnya berapa sekali pesan, misalnya untuk 3 periode ini 300. Kalau di periode 2 itu sekali pesannya 60. Oke, saya ulangi aja. Nah, untuk yang part 5 itu yang produk D itu menggunakan order polish silver mill. Sebenarnya silver mill ini hampir sama dengan POQ, jadi kita memesannya untuk berapa periode, cuman kita di sini kita menghitungnya berbeda. Kita harus mencari biaya per periodenya, jadi kita pilih biaya per periode yang terkecil seperti gini. Contohnya untuk periode 1, kalau kita mesin 1 periode itu biayanya 2 juta per periode. Untuk periode 2, jadi mesin untuk 1 dan 2 dihitung biaya per periodenya berarti 1 juta. Kenapa? Karena di 2 itu 0 sebenarnya di sini. Nah, di sini kan 0 nih. Ini 0. Kalau ini digabungin, 2 ini digabungin mesin dalam 1 kali pesan. Nah, kalau dihitung biaya per periodenya kan tinggal dibagi 2, biarpun ini 0. Kan kita anggapnya ini 2 periode. Nah, biaya per periodenya tinggal dibagi 2 kan. 2 juta dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1 juta, ya enggak? Nah, sementara kalau kita mesinnya 1 2 3 ini, nah
itu biayanya naik 1.466.000 per periodenya. Kita harus mengeluarkan biaya sekian. Nah, berarti yang terkecilnya mana? Berarti 1.000.000 kan. Dilihatnya dari mana? Dari sini. Ketika dia naik, kalau dia masih turun, ini kan 2 juta terus turun 1.000.000. Kalau misalnya dia turun lagi di sini 500.000, itu masih terpakai. Nah, ketika posisi dia naik, itu baru di stop. Jadi kayak kalau di peramalan itu kayak titik high point-nya. Kalau kalian masih ingat, sama kayak gini, ketika dia naik berarti di stop. Nah, yang terkecilnya titik terendahnya itu yang digunakan itu. Nah, sekarang kita mulai di periode 1. Kita pesennya 60 kalau kita cuma menggunakan satu periode. Di 2 periode 1 dan 2 kita tetap mesinnya 60. Karena apa? Karena di periode 2 itu 0. Kita tetap pesan 60 di periode 2, di 2 periode. Nah, tambah lagi di 3 periode kita pesannya berapa? Tinggal 3 tambahin kan, berarti 240 tambah 60. Karena di periode 3 itu 240 kalau nggak salah. Ini 240 di periode 1 60, berarti kalau dijumlahin adalah 300. Berarti kita harus pesan 300 untuk 3 periode di gitu. Nah, dan ternyata biayanya naik. Kita hitung ya. Di ini periode inventory ini, kalau misalnya kalian belum kebayang, itu tinggal dikurangin aja. Misalnya ini 1 2 3, berarti ini ditambahin 0 urutannya, 0 1 2 gitu aja sih. Ini 1 2 3, ini 0 1 2 gitu. Nah, sekarang biaya simpan. Biaya simpan itu cuman ada untuk di periode 2 dan 3. Kalau untuk kasus ini ya, biaya simpan 1 2 3 itu untuk 3 periode ini, biaya simpannya ada di periode 1 dan 2 untuk di untuk ini kayak gini nih. Untuk periode 1 kita pesan langsung datang barangnya, itu ada biaya simpannya enggak, karena kita langsung lari ke, untuk yang 60 ini langsung dioper ke lantai produksi, jadi nggak disimpan di gudang, ibaratnya begitu. Nah, untuk yang 240 kan kita nyimpen di sini, kan di periode 1 kita nyimpen 1 periode, di periode 2 kita nyimpen 1 periode, untuk di periode 3 misalnya di sini ada 10. Berarti yang 10 ini itu kena cas biaya simpannya di periode 1 periode. Nah, kalau yang 240 ini kena cas di 2 periode 1 dan 2, di 3-nya dipakai itu. Karena ini 0, berarti yang kena cas itu cuma 240. Nah, ini 240 dikalikan dengan biaya simpannya tadi kalau nggak salah 5.000. Oke, 5.000. Nah, tinggal dikaliin 240 dikali 5.000, berarti 240 dikali 2 apa sayang? Pasir. Iya, sebentar. Bentar. Nah, berarti yang kena cas itu adalah periode 3 aja, 2 kali. Berarti ini dikali 2 kan, 240 dikali 2 sama dengan 480, dikali 5.000 sama dengan 2.400.000. Itu total biaya simpannya. Terus ditambah dengan biaya setup. Biaya setup tentu cuma 1 kali pesan kan, jadi tinggal ditambah 2.400.000 tambah 2 juta sama dengan 4.400.000. 4.400.000 ini dibagi dengan 3 periode. Nih, dibagi, kita hitung ulang ya, sama dengan ini dibagi 3. Ini hasilnya sama aja. Nah, karena di sini naik, berarti yang terpilih kita harus memesan di
periode 1 dan 2 gitu. Pemesanan pertama atau pemesanan di periode 1 untuk periode 1 dan 2 gitu. Nah, karena 3 tadi nggak terpilih, berarti 3 lanjut masuk ke sini. Oke, 3 masuk 3, karena ini di periode awal berarti nggak ada biaya simpan. 4, 4-nya 0 nih, 4-nya 0. Terus tambahin 5, di 5-nya ada 120, berarti ditotalin 360. Jadi biaya simpannya yang mana aja? Yang di periode 3 aja, untuk 2 kali di periode di periode 5 yang ada biaya simpannya. Nah, ternyata naik juga nih, 2 juta, 1 juta, di sini naik lagi 1.066.000. Berarti yang terpilih adalah 3 dan 4 aja. Terus sekarang 5 dan 6. Nih 5 dan 6 masuk aja di sini, dihitung lagi. Berarti yang ada biaya simpannya hanya periode 6 untuk dinyimpan di periode 5, karena dia kan mesinnya di periode 5 nah ada charge untuk periode 6 sebesar 60 kali 5.000 berarti 3.300.000 gitu. Nah, ini turun nih dari 2 juta ke 1.150.000, berarti mesennya ke di sini 5 dan 6. Berarti dari total 6 periode kita mesan 3 kali gitu aja. Nah, Pak, gimana kalau misalnya 1 masuk terus 2 turun, 2 langsung naik? Ya berarti kita mesennya cuma untuk periode 1. Contoh kasusnya seperti ini, misalnya di sini 2 juta dan ternyata di sini naik menjadi 2.050.000 misalnya, atau 2.020.000. Nah, ya berarti kita mesennya cuma di 1 aja, untuk periode 1 aja, karena di sini naik, kan kita nyarinya biaya terkecil, biaya per periodenya terkecil. Nah, sekarang langsung ke sini. Nah, ini 60, kita kekurangan 60, pesennya harus 60, belinya juga harus 60%. Berdasarkan litam 60, karena litamnya 0, lot size nya 1, berarti ini 60 semua. Di sini berarti nggak ada sisa 0, karena kita juga nggak ada. Sini 240, ya kita pesan lagi 240, karena di sini untuk 2 periode juga kan, 3 dan 4, sementara di 4 0 gitu. Nah, ini 5 dan 6 untuk 2 periode, di sininya naik 180, nih 120 ditambah 60, 120, ini sisa 60, naik ke sini, naik ke periode 6, berarti dia kan pas, ini 60, ini 60, 0 aja semuanya, habis gitu teman-teman. Oke, gitu aja penjelasan untuk MRP. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan perhitungan seperti saya, nanti coba masukin perhitungan berdasarkan rumus ya. Soalnya kan saya kan yang cara gampangnya aja yang saya kasih tahu. Kayak ini pesennya berarti segini, terus ini PWRC berhubungan dengan pemesanan, berhubungan dengan lot size, terus PWRL pemesanan berhubungan dengan lead time gitu. Gampang, cuman kan ada rumusnya di modul. Ini kayak gini. Terus ini nih. Terus ini. Coba nanti dicek cara ngeceknya pakai itu rumus yang di modul. Cuman saya yakin kalau kalian mengikuti yang saya itu juga pasti benar gitu ya. Sekian untuk sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.